Nah, begitupun dengan teknik memaafkan. Memaafkan ini juga harus jelas bentuk penzaliman yang orang lakukan terhadap kita. Gitu. Jadi sebetulnya ini tuh ada alat ukurnya ya, Kak Neni ya. Jadi, apakah teman-teman mengalami penzaliman secara fisik, secara psikis, secara verbal, nah itu tuh ada alat ukurnya. Tapi di sini saya rangkum memaafkan ini lebih ke, apapun yang menusuk hati kita gitu ya, terhadap perilaku orang lain, nah kita lapangkan dengan teknik ini gitu ya. Kita sepakati dulu ya, karena kalau di dalam bahasa Inggrisnya kan forgiveness terapi itu teknik pengampunan ya. Jadi terhadap penzoliman, misalnya waktu kecil pernah dipukul secara fisik gitu ya, pernah diculik gitu ya, pernah fitnah. Nah, itu teknik-teknik penzaliman yang jelas bentuknya, atau pernah dilecehkan punten ya secara fisik, secara pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, itu baru salah satu terapinya adalah terapi ini. Tentunya teknik memaafkan ini bukan satu-satunya teknik penyembuhan diri, tergantung bentuk traumanya gitu ya. Jadi tergantung kalau teman-teman setelah didiagnosa traumanya kompleks, ada intergenerasi gitu ya, trauma yang sekunder yang terus-terusan, maka bentuk pemaafan ini hanya salah satu. Jadi harus konsul sama konselor atau psikolog ya, kalau ternyata teknik kondisi lukanya sangat berat. Jadi ini disclaimer dulu ya. Teknik ini lebih ke sana. Nah, sebelum ke materi, saya pengen ada kuis dulu nih, Kafe Kaneni ya. Di sini ada 12 pertanyaan. Nah, kakak-kakak tinggal nulis aja nomor 1 setuju atau tidak ya. Benar, salah ya. Benar, salah, Ya, benar, salah. siap Nanti Kak Umi. ditulis benarnya berapa, salahnya berapa. Siap ya? Nomor 1. Apakah menurut kakak-kakak pemaafan sama dengan pembalasan setimpal? Nah, kalau setuju berarti benar ya, kalau tidak setuju salah. Nomor 2, apakah pemaafan sama dengan pembiaran? Nomor 3, apakah pemaafan sama dengan menjadi kecewa? Nomor 4, apakah pemaafan sama dengan perdamaian? Nomor 5, apakah pemaafan sama dengan pengampunan? Nomor 6, apakah pemaafan sama dengan pembenaran? Nomor 7, apakah pemaafan sama dengan fokus kepada kebaikan diri? Nomor 8, apakah pemaafan sama dengan pemakluman? Nomor 9, apakah pemaafan sama dengan melupakan? Nomor 10, apakah pemaafan sama dengan mengalah? Nah, nomor 11, 12 kita agak sedikit studi kasus ya. Pemaafan bercirikan seseorang yang mengalami kezaliman, menolak melakukan tindakan pembalasan, dan memilih melakukan tindakan baik kepada orang yang menzalimi. Apakah benar? Gitu ya. Nah, terakhir, ciri dari orang belum pemaaf adalah sering menyampaikan kisah hidup yang menyenangkan bersama seorang yang menzaliminya. Ya, silakan. Oke, sudah ya? Saya kasih waktu 1 menit deh untuk Untuk membaca ulang ya, biar kita punya persepsi yang sama ya. Benar 5. Oke. Aduh, saya tuh di sini ada dangdutan, apakah kedengeran nggak suara dangdutan nih?
Ya, Umi. Enggak, Kedengeran? jadi Aman, enggak? aman, Aman, aman. aman, aman. Ada benjang, ada Aduh, benjang. Udah miripnya kedengeran ya. halal bihalal Umi ya. Iya, kalau semakin mendekat benjangnya keruh. Oke, sudah? Yuk, silakan ditulis di chat ya. Yang salahnya berapa, benarnya berapa? Boleh. Nah, ini kalau hmm, wah, benar 5, salah 7. Oke, kita harus tahu dulu ya, karena memang saya juga sempat, jadi kita ini sharing ilmu sebetulnya ya kan ini ya, karena Iya, alhamdulillah kemarin kita berkesempatan belajar secara detail teknik ini dengan Gurunda Pak Asep Hairul Ghani, Ibu Diah, dan Dokter Rama ya. Yang mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan ininya ya, mendapatkan apa sedikit ilmunya walaupun pasti berbeda ya kalau dengan yang guru masternya nih. Baik, yuk kita bahas ya. Nomor 1, apakah pemaafan sama dengan pembalasan setimpal? Jawabannya adalah salah ya. salah. Ya, jadi pemaafan itu bukan pembalasan setimpal. Nomor 2, apakah pemaafan sama dengan pembiaran? Jawabannya adalah salah Salah. ya. Jadi pemaafan bukan pembiaran. Nomor 3, apakah pemaafan sama dengan menjadi kecewa? Jawabannya pun salah. Pemaafan tidak sama dengan menjadi kecewa. Yang keempat, apakah pemaafan sama dengan perdamaian? Jawabannya adalah salah juga. Jadi pemaafan itu bukan perdamaian ya. Oke, selanjutnya apakah pemaafan sama dengan pengampunan? Ini juga salah ya, walaupun di bahasa Inggris definisi forgiveness itu lebih ke pengampunan, tapi di sini pemaafan tidak sama dengan pengampunan. Apakah pemaafan sama dengan pembenaran? Jawabannya salah ya. Pemaafan tidak sama dengan pembenaran. Yang ketujuh, apakah pemaafan sama dengan fokus pada kebaikan diri? Jawabannya juga salah, kakak-kakak ya. Pemaafan tidak sama dengan fokus kepada kebaikan diri. Apakah pemaafan sama dengan pemakluman? Jawabannya adalah salah juga. Kenapa ini banyak salah ya? Nah, pemaafan tidak sama dengan pemakluman. Apakah pemaafan sama dengan melupakan? Tidak, ya. Ini mah sering ya. Memaafkan bukan berarti kita melupakan, ya. Nah, kemudian apakah pemaafan sama dengan mengalah? Jawabannya salah juga ya. Jadi nomor 1 dan 10 semua jawabannya adalah salah ya. Gitu Kak ya. Nah, sekarang kita bahas nomor 11 nih. Pemaafan bercirikan apa yang di sini? Seseorang yang mengalami kezaliman, menolak melakukan tindakan pembalasan, dan memilih melakukan tindakan baik kepada orang yang menzalimi. Jawabannya adalah benar ya. Benar ya. Menolak melakukan tindakan pembalasan dan memilih melakukan tindakan baik. Jadi pemaafan itu bukan berarti kita harus balas dendam. Gitu, Kak. Udah ya? Ada lagi ya yang belum? Ciri 12. apa tadi itu? Nomor Nomor 12. dua belas Jawabannya Umi. apa nih? Ciri orang yang belum memaafkan adalah sering menyampaikan kisah hidup yang menyenangkan bersama seseorang yang menzolimi. Jawabannya adalah salah ya. Kisah Iya. hidup tidak harus kisah hidup yang baik-baik aja. Bukan berarti memaafkan tuh berarti netral. Apa orang yang setelah menzolimi itu menjadi selalu baik itu salah. Gitu ya. Jadi dari 12 pernyataan ini 10 salah, 2 benar. Gitu. Gitu ya. Baik.
Nah, teman-teman kalau oh aku tidak sepakat, nggak apa-apa nanti di sesi diskusi kita bahas ya. Nah, intinya gini ya, analoginya ya. Ini analogi yang saya senangin ya, dari analogi pemaafan. Jika teman-teman digigit anjing gila misalnya, atau jika teman-teman tertusuk duri, atau ekstrimnya ya, teman-teman apa ya ditusuk celulit, aduh amit-amit ya. Yang pertama kali kita lakukan apa gitu? Pasti yang pertama kali kita lakukan adalah menyelamatkan diri kita dulu ya dari gangguan, kemudian fokus pada lukanya ya, memproses lukanya sampai lukanya itu benar-benar sembuh gitu ya. Baru setelah itu ya kita kembali menjadi sehat gitu ya. Itu kalau dari sisi fisik. Tapi nyatanya luka emosi itu tidak semudah analogi ini gitu ya. Kadang kita sering bawa-bawa cerulit luka di dalam tubuh kita ya, bawa-bawa kemana-mana gitu ya, tertusuk duri, durinya nggak dicabut-cabut gitu ya. Makanya kata Pak Asep nih ya, ini kata Pak Asep ya Teh Neni ya, orang yang hebat itu adalah orang yang bawa lukanya seumur hidup gitu ya, dari kecil pernah punya luka, dibawa aja lukanya tuh seumur hidup dia, itu hebat banget. Kenapa? Hebat lah Uyuhan gitu ya. Uyuhan dia bisa masih waras gitu ya. Padahal sebetulnya jiwanya, hatinya terluka sangat parah. Nah, ini makanya tadi dari sisi agama, dari sisi sains, memaafkan itu penting sekali untuk kita sendiri gitu ya. Nah, tentunya kita terdiri dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu ibaratnya kita pernah tertusuk paku gitu ya. Masa kini kita sering mengingkari bahwa kita terluka gitu ya, sehingga masa depan kita sering bawa-bawa luka itu. Sehingga kita menolak untuk apa ya, melakukan sensasi pencabutan luka itu karena saking sakit hatinya ya enggak sih? Dibawa terus bahkan sampai dendam ya, bahkan sampai doain yang jelek-jelek gitu kan nih. Makanya kan kata Allah, Allah akan mengabulkan doa orang yang terzolimi ya. Nah, tapi Allah akan mencintai orang yang terzolimi tapi memaafkan. Makanya dahsyatnya pahala bagi orang-orang yang memaafkan. Nah, tadi udah dijelaskan sama Teh Neni ya, memaafkan itu adalah tindakan melepas belenggu dari pikiran, perasaan yang mengikat seseorang dengan sesuatu, terutama yang telah melanggar hak diri pribadi. Proses melepas rasa nyeri, marah, dendam yang disebabkan oleh sesuatu. Mengurangi atau membatasi kebencian serta dendam yang mengarah pada pembalasan. Bahkan menggerakkan seseorang untuk merasakan kebaikan dari perilaku. Nah, proses atau hasil dari proses yang meliputi perubahan perasaan sikap terhadap pelaku. Jangan salah teman-teman, ini pengalaman aja ya. Saya pun butuh waktu 5 sampai 6 kali nih terapi ini ya untuk kasus-kasus berat gitu. Nah, nanti pada saat sesi praktek, teman-teman, karena kita di sini nggak ada anamnesa jenis adik-adik ya, nggak ada jenis traumanya apa gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan lebih dari satu kali teknik ini gitu ya. Pokoknya gini, ciri-ciri bahwa kita sudah memaafkan ya, hidup kita lebih tenang. Tidak melupakan memori di otak, tapi membersihkan luka di kita. Itu ciri-cirinya. Kalau dengar orang atau kasus atau situasi yang mencetus marah kita, maka itu kita nggak ke-trigger lagi. Itu ciri-cirinya. Kemudian kata apa saja yang bisa. Nah, ini juga kita harus tahu ya, perilaku apa yang membuat kita marah, kondisi apa yang bisa membuat kita marah. Nah, ini tadi ya, memaafkan bukan hanya menghapus marah dan dendam, memaafkan itu mengembalikan rasa seperti halnya rasa itu muncul sebelum orang menyakiti kita. Gitu ya. Jadi netral lagi gitu. Bukan jadi mencintai gitu ya, tapi jadi netral lagi. Kemudian di sini, nah, mindset ya, ganti paradigma teman-teman. Ini paradigma kita nih, hati-hati ya. Kadang kita kejebak sama mindset ini. Berbuat baik pada orang A, ya, berbuat baik orang A, tapi yang akan berbuat baik
pada kita belum tentu dari orang A, bisa jadi dari B atau C. Kalau kita berbuat baik pada orang A, maksudnya tuh gitu ya. Yang akan berbuat baik pada kita belum tentu dari orang itu, gitu ya. Jadi mindset yang keliru adalah ketika kita berbuat baik pada orang itu, maka orang itu akan berbuat baik pada kita. Ini contohnya mindset yang harus kita latih sebagai orang tua ya di sini ya. Orang tua ke anak nih, ya, orang tua ke anak nih, kita nyekolahin gitu ya. Kita ngasih makan, kita ngasih pendidikan yang layak, tiba-tiba anak mendewasa, dia sibuk gitu ya, dia jadi milik umat, dia seolah-olah lupa sama orang tuanya, jadi dianggapnya tidak bisa balas budi gitu ya. Nah, ini mindset yang keliru ya, bahwa kita berbuat baik sama orang itu bukan berarti orang itu harus membalas kebaikan sama kita. Gitu ya. Kemudian ini ganti mindsetnya seperti ini ya, jangan punya mindset ini. Perlakukan orang lain seperti apa yang ingin kita perlakukan. Ini memang ilmu tingkat tinggi ya. Tapi perlakukan orang lain seperti apa yang ingin orang tersebut diperlakukan. Nah, kemudian ini orang yang benci kita akan selamanya membenci kita, sahabat semua ya. Dan akan berupaya bagaimana kita dibenci sama dia. Yang kita lakukan akan selalu salah di mata dia, benar ya? Nah, tapi tugas kita itu menerima kondisi itu dan bagaimana kita berdoa kepada Allah agar selalu dilindungi dari orang-orang yang membenci dan berbuat hal yang tidak baik sama kita. Ya, ini tadi ya, jadi pemaafan tuh tidak sama dengan seimbangnya timbangan dan sebagainya.